Oke, selamat siang semuanya, shalom. Kita berkumpul lagi di Komsel pada siang hari ini untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga kita saling bertukar pikiran mengenai apa yang menjadi permasalahan setiap kita pribadi atau mungkin permasalahan yang lain. Nah, sebelum kita memulai Komsel kita pada siang hari ini, kita semua akan satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, juga bagi setiap apapun yang menjadi kebutuhan kami telah Kau cukupkan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa semua atas campur tangan-Mu dan juga semua atas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu atas hal ini, atas Komsel pada siang hari ini. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini aku akan bawakan topik mengenai yang namanya bersukacita di dalam Tuhan. Nah, topik bersukacita ini cukup menarik dan kita juga harus tahu bahwa ternyata bersukacita itu merupakan hal yang gak mudah untuk kita lakukan. Terutama di kondisi yang kayak gini. Yang namanya ngeluh pasti terjadi. Yang namanya gak suka pasti terjadi atau kita mengalami. Pernah senang banget gak akan suatu hal? Atau kita pernah gak untuk sampai pada titik bahwa ternyata kita senang banget nih akan suatu hal? Nah, lalu bertahannya berapa lama nih kira-kira untuk kita senang itu atau kita sukacita itu? Lalu setelah bahagia atau senang itu kita ngapain? Nah, mungkin dari setiap kita tahu bahwa ternyata senang itu relatif ya untuk kita tahu dan kita alami. Tapi nyatanya hal ini merupakan hal yang menarik dan kita perlu ketahui. Nah, sukacita adalah faktor internal dalam kehidupan Kristiani. Seharusnya ia tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar hidup manusia. Apa yang di luar cepat berubah. Karena itu, kalau sukacita didasarkan pada hal-hal eksternal, pasti akan berubah-ubah juga. Karena Alkitab mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Maka sukacita itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Sukacita adalah sebuah keputusan. Mengapa orang percaya harus bersukacita senantiasa? Nah, aku akan bacakan bagi setiap kita kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, berhubung sukacita adalah faktor internal dalam kehidupan Kristiani, kita dapat belajar beberapa poin yang aku sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah agar kita tetap menjadi berkat. Blessed to be blessed. Diberkati untuk memberkati. Itu sebuah poin yang harus kita tahu. Ternyata kita sebagai orang Kristiani itu gak cuma diberkati aja, tapi kita juga harus secara aktif memberkati. Gak cuma kita terima berkat secara pasif dari Tuhan, tapi kita juga harus melakukannya namanya tindakan untuk kita memberkati orang lain. Firman-Nya berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan kita umbar-umbar kebaikan kita atau kita bikin citra yang baik, tapi no. Jiwa yang bersukacita akan mendorong banyak hal positif muncul dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kebaikan hati yang memancar dan dirasakan setiap orang. Paulus mendorong agar kita terus menjadi berkat bagi orang lain.
karena kedatangan Tuhan yang mendekat. Pernahkah Anda merasakan adanya hubungan antara jiwa yang bersukacita dengan keinginan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Pernah nggak ini kita alami? Atau pernah nggak kita terdorong untuk melakukan hal itu dalam kehidupan kita? Pernah nggak? Nah, menjadi yang menarik bahwa ternyata setiap kita itu gak cuma yang namanya mengalami diberkati, dan diberkati. Tapi nyatanya juga kita harus tahu bahwa ternyata kita juga terpanggil untuk yang namanya memberkati orang lain. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, apapun dan siapapun bisa menjadi siapapun bisa menjadi alat untuk memberkati. Mau apapun yang menjadi kontennya atau isinya, atau siapapun yang menjadi aktor untuk melatar belakanginya, kita harus jadi yang namanya berkat bagi orang lain. Lalu, poin yang kedua adalah agar kita tidak lekas khawatir. Perlu diketahui bahwa untuk dunia memberikan yang namanya ketenangan dalam hati, mungkin bisa melakukan yang namanya yoga, relaksasi, atau mungkin yang lain-lain. Tapi kita diberikan cara yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita untuk kita ternyata kita dapat meresponi yang namanya kekhawatiran kita itu dengan bersukacita. Hati yang bersukacita adalah penawar yang jitu untuk kekhawatiran kita. Orang yang khawatir tidak akan mengerjakan apa-apa di dalam hidupnya. Sementara orang-orang yang bersukacita menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Orang yang bersukacita lebih mudah menentukan janji pengharapan Allah di tengah-tengah masalah dan pergumulan dibanding dengan orang-orang yang menjadi khawatir dalam hidupnya. Apa yang Anda lakukan ketika kekhawatiran melanda? Respon kita memang banyak sekali dan caranya banyak banget untuk kita meresponi yang namanya kekhawatiran. Tapi ternyata Tuhan memberikan sebuah petuah yang baik dan harus kita lakukan dan recommended banget untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu dengan hati yang bersukacita. Mungkin agak sedikit maksa, tapi nyatanya nggak seperti itu kok. Nggak dapat dimengerti dengan semudah itu. Bersukacita yang diberikan sama Tuhan atau yang diajarkan sama Tuhan yaitu adalah untuk mengenal dan untuk mengetahui sekitar kita bahwa ternyata Tuhan tuh baik banget dalam kehidupan kita. Dan kita cuma lihat secuil atau sepenggal apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dan nyatanya kita cuma ambil satu bagian doang dari satu potongan, dari satu ukuran yang besar. Kita cuma ambil secuil aja, dan itulah kekhawatiran. Sadari itu, kita sering yang namanya terjatuh dengan hal itu. Kita mudah fokus sama masalahnya, bukan fokus sama ternyata ada pelajaran atau ternyata masalah aku kecil banget nih, atau kekhawatiran aku tentang suatu hal itu impactnya kecil banget dalam kehidupan aku, tapi kenapa justru itu yang mengekang aku? Kita perlu tahu dan kita perlu sadar dan kita perlu bangkit dari hal itu. Lalu poin yang ketiga adalah agar damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita. Hidup ini sudah susah, jangan dibikin susah lagi. Begitu kata-kata yang acap kita dengar untuk memotivasi orang agar keluar dari masalahnya. Tekanan hidup yang semakin berat ini kalau tidak disikapi dengan bijaksana akan semakin menambah stres. Hanya dengan bersukacita di dalam Tuhanlah kita dapat menemukan damai sejahtera Allah yang memerintah dalam hati kita. Ceritakanlah pengalaman kebingungan Anda terhadap akhir zaman dan bagaimana solusinya. Sama seperti kita khawatir, kita punya respon yang berbeda. Demikian pula dengan kebingungan kita. Banyak banget caranya. Tekanan hidup jangan diandalkan. Dan juga jangan fokus sama tekanan hidup. Tapi fokus sama proses hidup kita. Kalau kita fokus sama tekanan kita akan semakin tertekan. Tapi kalau kita fokus sama proses yang kita alami, ternyata proses yang kita alami, aku lihat sisi yang positif dari semua proses itu. Aku lihat suatu hal yang nampaknya masih abu-abu atau masih belum jelas. Tapi aku yakin bahwa ternyata,
Proses yang aku alami untuk menjadikan aku seperti ini. Dari yang kayak gitu jadi kayak gini. Dari yang gak kayak gitu jadi kayak gini. Dari yang labil jadi stabil. Dari yang berulah jadi berbuah. Dari yang gemetar jadi tak gentar. Unik kan proses yang kita alami? Jadi makanya di dalam Tuhan anything can be. Segala sesuatu bisa terjadi. Nothing is impossible if you with God. Bukan nothing is impossible untuk kita tahu bahwa ternyata nothing is impossible cuma sekedar nothing is impossible, tapi nyatanya nothing is impossible if we with God, with Jesus. Patokannya di situ. Kita punya Tuhan dan yang lain punya andalannya masing-masing, tapi kita punya Tuhan kok yang tetap stabil dikala kita tetap labil. Kita mau terima nggak? Kita mau responi nggak? Tuhan yang udah berikan itu semua bagi kita, ya respon kita apa dong? Ya tanggapinlah, tanggapilah itu Tuhan. Cepat singgap dan tanggap untuk meresponi Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun kondisi yang terjadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan sukacita ilahi, bukan dengan sukacita semu. Jangan suka yang temporer, kalau bisa yang permanen. Jangan suka yang semu, kalau bisa dapat yang mutlak. Jangan suka yang namanya PHP atau pemberi harapan palsu, tapi suka sama yang PHP satu lagi, yaitu pemberi harapan pasti. Harapan yang diberikan memang gak mudah untuk dilihat, tapi bisa untuk dipercaya, karena pasti. Kalau misalnya kalian lihat, pasti sering nih kalian tahu bahwa ternyata kalau misalnya kita isi bensin di SPBU, pasti ada jargon utamanya, yaitu pasti pas. Demikian pula dengan Tuhan, pasti pas kok jawabannya. Tepat banget, presisi banget kok. Tuhan memberikan jawaban bagi setiap kita. Dalam setiap apapun yang menjadi kekhawatiran kita, Tuhan berikan respon yang terbaik. Tapi kita suka yang namanya lupa akan hal itu. Jadi makanya jangan lupa bahwa ternyata Tuhan itu gak lupain kita kok. Kita aja yang lupa, tapi Tuhan gak lupa. Itu pembelajaran yang dapat kita ketahui bahwa ternyata Tuhan tuh baik banget dalam kehidupan kita. Bersukacita di dalam Tuhan. Oke, untuk selanjutnya atau untuk minggu-minggu selanjutnya kita akan pelajari lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Dan juga untuk kedepannya nanti bakal ada bahan-bahan yang akan disampaikan, jadi lebih mendalam lagi untuk kita dapat mengenal satu dengan yang lain. Dan hari ini kita kedatangan teman kita beberapa, yaitu ada Kristo, ada Yuda, dan juga ada Yudi yang baru bergabung, dan juga ada Dian teman kita yang baru. Nah sorry untuk yang Dian, untuk Dian ini jadi dia masih baru, jadi masih agak sedikit malu-malu. Mohon kiranya yang lain juga jangan berpikiran yang lain-lain, tapi kita tahu bahwa teman kita ini masih baru, jadi dia masih penyesuaian dengan setiap kita. Jadi buat yang lain jangan bercandain lebih daripada seharusnya, jadi biasa aja untuk responnya. Dan nanti kita bisa lebih jauh untuk lebih mengenal satu yang lain. Mungkin nanti di hari Sabtu bakal ada biasa kita nongki-nongki atau kita nongkrong-nongkrong. Nanti untuk info lebih lanjutnya nanti aku japri kalian satu persatu. Kalau misalnya ada yang gak bisa, dikabarin aku secepatnya. Jadi kita bisa yang namanya saling mengenal satu dengan yang lain. Kepercayaan yang kita akan bangun adalah kepercayaan yang saling mempercayai satu dengan yang lain. Dan kalau misalnya ada yang berhalangan atau ada yang gak bisa, ngomong aja dulu, jadi kita tahu kondisi kalian. Dan kalau kita bisa bantu, kita bantu pasti yang terbaik. Oke, itu aja yang aku sampaikan pengumumannya. Lalu oh ya, jangan lupa kebetulan kita ada yang ngajakin seminar di Instagram. Aku kebetulan lihat mengenai ECOC kalau tidak salah. Jadi seminar yang diadakan sama badan tertentu.
dan itu cukup bagus seminarnya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ikut juga bisa. Ini agak sedikit mahal harganya, tapi cukup bagus kok. Orang-orangnya atau yang jadi pembicaranya cukup bagus. Contohnya ada Pastor Kong Hee dari CHSG City Harvest Singapore, lalu ada Thomas Penturi itu dari pemerintahan, lalu ada Pastor John Mogi juga ada, lalu ada Jose Carroll, dan juga ada lain lah, pokoknya banyak. Ada dari Victor Wang dari ECC, dari El Shaddai Community Church yang ada di Bandung, dia juga akan bagiin. Lalu ada Pak Bejoli dari Apologetika Indonesia. Aku juga nanti akan nyampaikan bagi setiap kita lewat WA, nanti aku akan berikan flyernya biar kalian juga dapat ikut, siapa tahu bisa, atau lagi senggang mau tambah-tambah ilmu lagi mengenai seputar kekristenan dan hal-hal yang lainnya. Kalian bisa japri aku. Oke, itu aja yang pengumuman selanjutnya. Lalu beberapa dari kalian ada yang juga titip doa mengenai suatu pergumulan. Sebelum lebih lanjut, aku juga udah terima beberapa pokok doa yang akan kalian sampaikan. Jadi yang pertama untuk Dian, dia mohon atau minta bantu doa dalam hal kuliahnya dan juga magangnya. Lalu untuk Yuda, dia minta bantu doa untuk proposalnya. Sebenarnya yang kami kan karena kebetulan kami sama satu kampus ya mohon juga sama lah. Struggle-nya sama kok untuk yang namanya proposal itu juga. Oke, mari kita semua satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kau juga telah kumpulkan setiap kami Tuhan untuk kami bersama-sama berkumpul lewat Zoom ini pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur semua atas campur tangan-Mu. Semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan kami panjatkan setiap doa-doa ini Tuhan, dan biarlah Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau juga berikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami dapat terbebas dan juga dapat keluar daripada setiap permasalahan kami Tuhan. Kami memohon kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk setiap permasalahan kami ini Tuhan, dan berikan kiranya Tuhan jalan keluar atas setiap apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Buat Dian yang lagi bingung masalah magangnya Tuhan, mohon campur tangan-Mu Bapa atas setiap pergumulannya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan dapat ia selesaikan, dan Tuhan dapat intervensi dalam hal apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami panjatkan setiap doa kami, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupannya. Dan juga Tuhan biarlah senantiasa apapun yang dia gumulkan, Tuhan campur tangan, dan Tuhan memberikan dia hasil yang terbaik dalam magangnya sesuai dengan apa yang dia ingini atau sesuai dengan apa yang menjadi jurusannya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami panjatkan doa ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami mohon campur tangan yang daripada-Mu Tuhan untuk Yuda Tuhan. Kiranya Tuhan dia dapat menyelesaikan proposalnya dengan baik Bapa, dan dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mendapatkan hasil yang terbaik juga Tuhan. Campur tangan buat setiap apa yang menjadi kebutuhannya, baik literatur yang diperlukannya Tuhan campur tangan, buat stamina yang diperlukan, hikmat yang dia perlukan juga Tuhan campur tangan dalam kehidupannya Bapa. Kiranya Tuhan kami senantiasa mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami, campur tangan buat setiap keluarga kami, usaha yang kami kerjakan, pelayanan kami, juga kami di masyarakat Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami panjatkan doa ini. Tuhan kiranya juga Tuhan kami berdoa bagi setiap keluarga kami yang mengalami pergumulan dan masalah. Kiranya apapun yang menjadi masalah dalam keluarga kami Tuhan campur tangan, dan Tuhan intervensi dalam setiap masalah kami Tuhan. Dan biarlah
Kami mengalami sukacita daripada-Mu dan kami senantiasa mengandalkan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless semuanya. Thank you buat hari ini. Ditunggu kehadirannya untuk komsel selanjutnya. Dan jangan lupa pengumuman yang tadi. So be nice in this day and don't forget to always mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Thank you. Bye-bye.